Terus di situ tuh temanya kayak We Are Love Lane atau gimana, dan hackingnya atau peretasan ini tuh aku lupa, dia software engineering kalau nggak salah, dan websitenya ini di maintenance atau diurus sama dia. Halo semua, kenalin aku Kano Joshi di video Wibu Cari Tahu episode yang ke-15. Kali ini tuh aku mau ngebahas salah satu platform anime dan juga komik yang menurutku ini adalah salah satu platform terbesar, terpopuler yang ada di era digital sekarang. Kenapa? Karena aku pribadi ketika mau cari informasi tentang berita kini kayak anime atau komik atau yang sejenisnya lah, salah satu sumber yang ku cari yaitu adalah platform ini, yaitu apa? Sesuai judul thumbnail kan kalian udah pasti baca, My Anime List, atau mulai dari sekarang aku akan manggilnya MAL atau MAL aja ya. Nah ini dia sejarah singkat dari MAL, terus bagaimana kayak siapa yang buat MAL, terus berkembangnya gimana. Singkatnya aja aku udah ngerangkum di sini, dan mari kita mulai di catatan ibu. Wibu Cari Tahu website yang ke-15. Oh ya, sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku mau bilang bahwa sumber yang aku dapatkan untuk informasi ini itu sejujurnya hanya berasal dari fandom.com dan juga Tokopedia, Wikipedia, yang mana aku tidak bisa menjamin keakurasi informasi ini, kayak bahwa informasi yang aku berikan ke kalian ini 100% akurat. Jadi keep that in mind, kayak gampangannya tetap skeptis ya terhadap informasi yang kalian akan nikmati di channel ini, dan ya anggap aja ini kayak hiburan semata. Kita mulai aja. PCT 15, let's go. Oke, kita mulai dulu dari apa itu MAL atau My Anime List. Tadi aku udah juga menyebutkan di awal bahwa ini adalah salah satu platform digital terbesar yang menyediakan komik dan juga anime. Nggak cuma menyediakan komik anime, tetapi juga menyediakan wadah untuk komunitas, yang dimana komunitas di situ tuh bisa membeli, berkomentar, dan yang terpenting dari sini itu adalah memberikan sebuah penilaian. Kalau kalian mengerti yang familiar ya, kalau dalam bidang film-film perfilman itu ada IMDb, dan di anime itu mungkin ya aku akan bilangnya kayak salah satunya ini ada My Anime List lah. Ini juga menjadi beberapa patokan ya untuk website-website tertentu, kayak anime ini tuh ada ratingnya sekian ya, karena komunitas-komunitas yang ada di My Anime List itu memberikan opini mereka. Tentu saja buat kalian sendiri itu mungkin ya ada yang sudah menggunakan My Anime List dan memiliki account di sana, lalu kalian sering berkomentar dan membantu para penikmat yang lain atau penonton lain itu dalam memilah konten yang cocok untuk mereka. Kayak ya ini review gitu loh, oh ini bagus, oh bagus ya bang ya, kenapa bagus gitu, oh ini jelek, kenapa jelek, oh ini gini, pasti ada penjelasan dan review di sana. Cuman notabene di sana itu berbahasa Inggris, jadi mungkin kalian agak kesulitan dalam memahami bahasa Inggris, ya gampang lah, tinggal cari di Google Translate lah, beres. Kita lanjut ke sejarahnya My Anime List. My Anime List itu situs yang diluncurkan di tahun 2004 oleh seorang bernama Gareth Gisler. Gareth Gisler ini aku lupa, dia software engineering kalau nggak salah, dan websitenya ini di maintenance atau diurus sama dia ya. Kurang lebih ada 4 tahun, dari 2004 ke 2008 itu dipegang oleh dia, dan di masa itu namanya awalnya bukan My Anime List, tapi cuma sekedar Anime List doang. Terus kata My atau nama My-nya itu diambil dari salah satu website ya, dia terinspirasi dari website bernama MySpace. Lalu singkat cerita ya, sudah berhenti itu ya, karena 2008 itu situsnya dibeli oleh salah satu perusahaan ya, dan yang beli itu situs bernama Crave Online di tahun 2008. Singkat cerita 7 tahun kemudian, di tahun 2015, perusahaan Jepang bernama DENA atau aku nyebutnya Dena itu telah mengumumkan bahwa mereka telah membeli My Anime List dari Crave Online. Lalu Dena ini itu bekerja sama dengan perusahaan bernama Anime Consortium Japan dan menyediakan layanan stream lewat platform mereka yang bernama Daisuki. Dan lagi singkat cerita, pada 8 Maret 2018 MAL itu membuka toko komik online dan bekerja sama dengan Kodansha Comics dan Viz Media. Ini nih semacam penerbit ya, kalau kalian tahu mereka ini penerbit komik. Dan
Lalu di tahun kemudian, yaitu 2019, itu Mile diakuisisi oleh perusahaan bernama Mediado dan mengumumkan bahwa niat mereka untuk fokus pada pemasaran dan penjualan e-book dengan tujuan, kata mereka, untuk memperkuat situsnya ya. Berarti intinya mereka lebih gencar lagi lah gampangannya, lebih gencar lagi dalam komersilnya, dalam penjualan produk mereka. Lalu di tahun yang sama juga, di 2019, Mile itu mengumumkan kerjasamanya dengan perusahaan HIDIV atau HIDIV lah ya, gampangnya aku nyebutnya HIDIV aja. Dan ada banyak lagi lah macam-macamnya ya. Terus yang kemarin itu, yang terbaru itu di tahun 2023, Mile ini pernah kena hack, dan di hack itu kayak Serial Experiment Lane, salah satu anime yang ada di tahun 98 kalau aku nggak salah. Ini anime tahun 90-an. Terus di situ tuh temanya kayak We Are Love Lane atau gimana, dan hack ini atau peretasan ini tuh berlangsung di bulan Mei tahun 2023 ini ya, baru beberapa bulan lalu lah itu kan. Ya itu aja lah ya, sekian kayak sejarahnya. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi intinya di website yang hanya dibuat for fun, kayaknya aku melihatnya dari si Bapak Gareth itu, buat untuk senang-senang aja dia dengan ngelisting anime sebagai sosok yang mungkin penggemar anime atau kita sebut aja wibu. Mereka ini cuma orang-orang yang awalnya terus lama-lama ya menciptakan sebuah komunitas, terus lama-lama orang kok mulai suka datang ke situ, melihat dari banyak orang yang mulai mengunjungi website itu, terus akhirnya dibeli oleh perusahaan besar, lama-lama diakuisisi sama perusahaan yang lebih besar lagi, makin besar lagi, terus mulai kerjasama dan akhirnya menciptakan platform yang menurutku sampai sekarang masih bisa dinikmati. Ya kalau kalian mungkin males ya untuk bukain websitenya tiap hari atau males nge-browsingnya, ya mereka juga sudah menyediakan layanan aplikasi yang bisa kalian download di App Store kalian atau Play Store lah gampangannya. Jadi menurutku apakah konkret atau valid, menurutku nggak terlalu bisa dibilang itu ya. Cuman intinya My Animalist ini bisa menjadi sebuah pertimbangan kalian ketika kalian mencari anime ya. Misalnya kan kayak aku pengen nonton anime A gitu, tapi aku males menghabiskan waktuku untuk nonton seluruh episodenya gitu, karena ya misalnya kalian sibuk atau apa sehingga tidak punya waktu untuk kayak, nggak mungkin kan nyobain juga. Kadang kalau udah nyobain terus buat teman-teman yang kuotanya terbatas atau internet terbatas juga nggak mau menghabiskan kuota kalian kan untuk sesuatu hal yang tidak pasti, misalnya seperti itu. Terus ya jalan keluarnya apa ya? Mencari alternatif lain seperti review. Dengan menonton review itu membantu kalian dalam memfilter tontonan kalian lah gampangannya. Kalian denger dari orang-orang ngomong bahwa wah ini bagus ya, itu kan akan masuk ke kepala kalian sehingga akan memproses bahwa menciptakan sebuah gambaran gitu loh di kepala kalian bahwa oh ini animenya bagus ya. Kalau bagus kenapa nggak dicoba, sehingga ya menimbulkan hype, misalnya euforia misalnya, itu semacamnya. Dan ya begitulah ya singkatnya. Tetap menjadi salah satu website yang aku pakai sampai sekarang untuk cari tahu tentang informasi anime. Buat kalian sendiri gimana? Kalau kalian masih make, bahkan kalian punya account di situ, kalian berkontribusi di sana kayak menuliskan review kalian demi membantu yang lain. Jadi yang jelas ini informasinya berdasarkan Wikipedia dan juga fandom.com, jadi bisa dikatakan kayak yang nulis mungkin bisa aja orang dalamnya dan apa atau apa. Jadi ya kalian bisa menerima informasi ini sebagai sebuah insight baru atau tambahan sekedarnya aja, bukan sebagai informasi legit gitu. Dan kalau kalian merasa ada yang mau ditambahkan silakan, ada yang mau dikoreksi juga silakan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah menyaksikan. Jangan lupa tersenyum, koreksi boleh, tambah-tambahin juga boleh. Like kalau kalian suka, silakan subscribe kalau kalian merasa kalian butuh konten